Hai teman-teman, what day today this story day. Balik lagi sama aku hari ini. Hari ini aku mau share sama kalian cerita-cerita pengalaman serem yang dialami ketika stay di hotel. Tapi cerita serem kali ini itu datangnya bukan dari aku teman-teman, tapi dari teman-teman semua yang kebetulan punya cerita horor ketika menginap di hotel dan ngebagiin cerita horornya di kolom komentar aku. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian punya cerita horor dan kalian mau ngebagiin cerita horor kalian itu, kalian bisa kirim cerita horor kalian ke alamat email aku di bawah sini, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar aku di bawah. Siapa tahu nih besok-besok aku bakal pilih satu dari cerita yang paling horor menurut versi aku dan aku bakal kasih voucher nginep gratis. Oh ya, di sini itu udah ada PC aku, jadi kalau aku bakal bacanya sambil ngeliat ke sini biar ceritanya juga nggak salah. Oke? Oke, jadi langsung aja di sini aku bakal bacain cerita horor yang pertama. Ini ceritanya dari seorang yang namanya Fajar S. Kalau saya punya pengalaman nginep di Hotel C Bintang-Bintang Y, hotel di Tasikmalaya. Kejadiannya kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kebetulan saya berlima bareng kawan-kawan dalam rangka jalan-jalan, kita booking 2 kamar di hotel tersebut. Yang satu kamar itu buat bertiga dan yang satunya lagi untuk berdua. Kebetulan saya tidur berdua sama teman saya di kamar 203. Saya check-in jam 2 sendirian karena kebetulan teman-teman saya masih dalam perjalanan menuju ke Tasik dengan menggunakan kereta. Pertama, saya masuk ke kamar, saya udah ngerasa nggak nyaman. Mungkin karena belum mandi kali ya. Akhirnya saya mutusin buat mandi dulu. Setelah itu saya rebahan sambil menonton televisi. Nah, mulai dari situ saya baru ngerasain ada yang kayak merhatiin saya dari dalam kamar mandi yang kebetulan pintu kamar mandinya nggak saya tutup dengan rapat. Kenapa sih kamar mandinya nggak ditutup pintunya? Dan saya mikir positif-positif aja, mungkin perasaan saya aja. Jam 5 sore, teman-teman saya udah pada sampai di hotel dan pergi ke kamar masing-masing. Terus pada mandi. Habis maghrib, kita keluyuran muter-muter di kota. Jam 10 malam, kita balik ke hotel dan balik ke kamar masing-masing. Saya pakai kamar yang twin bed. Posisi kasurnya, satu di dekat jendela dan satunya dekat kamar mandi. Dapat yang mana nih? Perasaanku nggak enak nih. Kurang lebih 3 meter dari pintu kamar mandi. Dan tadinya saya tidur di kasur yang dekat sama kamar mandi. Bener kan? Terus saya minta tukeran. Karena kerasa nggak nyaman aja gitu. Oke, smart. Ketika teman satu kamar saya sudah molor, saya masih nonton TV. Perasaan kayak ada yang merhatiin. Makin menjadi-jadi, langsung aja deh saya matiin TV-nya, masuk selimut, dan saya ngerasa takut setakut-takutnya. Walaupun ada temen di sebelah saya. Dan gak terpikir gitu buat saya untuk bangunin teman saya itu karena saking takutnya. Tapi yang sampai sekarang saya masih bingung, entah mimpi atau nyata, saya lihat ada sosok tinggi gede banget dan hitam, dengan muka yang gak terlalu jelas berdiri persis di samping teman saya yang lagi tidur. Keesokan harinya setelah check out, saya ceritain kejadian yang saya alami semalam ke teman-teman saya. Ternyata teman satu kamar saya juga ngerasain hal yang sama ketika di kamar. Cuman dianya gak mau cerita karena takutnya saya jadi takut juga. Setelah 1 hari, saya iseng-iseng cari di YouTube tentang hotel yang saya tinggali. Saya ketik aja tuh, C Bintang-Bintang Y Hotel di Tasikmalaya. Dan dari hasil pencarian, ada salah satu video yang memperlihatkan kejadian aneh di hotel tersebut. Yaitu, kursi yang bergerak sendiri di area swimming pool dan terekam di CCTV hotel. Padahal nggak ada pengunjung dalam hotel itu. Tapi untungnya Kak Fajar ini
nonton YouTube-nya itu sesudah check out dari hotelnya. Gimana kalau misalkan masih di hotelnya nih, iseng-iseng buka YouTube, ngetik hotel yang itu dan keluarnya ngeliat kayak video itu, pasti kan kayak parno banget nggak sih? Nah, yang kedua dari Kak Intan Mutias. Aku pernah nginep di Oyo Flagship. Nah, dari jam 10 sampai jam 4 di kamar ada yang gedor-gedor gitu di lantai sama di atap. Dan ngikutin kemana kita pergi sampai aku nggak bisa tidur. Cuman bisa tidur setelah azan subuh. Karena suara itu hilang sewaktu azan subuh. Pikiranku sebenarnya positif aja, mikir mungkin ada yang lagi pindahan atau ruang atas dan ruang bawah lagi berberes, atau mungkin dekat pintu darurat yang memungkinkan ada banyak aktivitas. Ternyata pas check out, aku tanya kamar di atas dan di bawah kita, itu udah kosong kamarnya 2 hari. Dari situ aku mikir fix, itu dikerjain sih semalam, dan aku nggak lagi mau nginep di situ, ampun berisiknya. Satu cerita lagi dari Kak Davin Jaya Sinatra. Hotel R bintang C spasi P bintang D, dekat dengan Kelapa Lounge. Hotelnya ini besar dengan status bintang 5, tapi suasana hotelnya sepi dan angker banget. Bukan terasa angker lagi. Maksudnya mungkin Kak Davin ini sudah memverifikasi kalau hotelnya itu angker banget, bukan berasa doang angker lagi gitu ya. Saya awalnya berencana menginap selama 3 malam dan akhirnya hanya 1 malam aja, keesokan harinya saya langsung check out. Apalagi suasana kolam renangnya yang indoor menambah suasana horornya. Cuman loh, ada hotel di Pecatu terus kolam renangnya indoor. Biasanya pasti outdoor nggak sih? Karena kan hotelnya luas. Oke, waktu itu saya menginap dalam rangka bisnis. Pada jam 12 malam saat saya mau masuk ke kamar, di selasar atau lorong menuju kamar saya, ada yang mengikuti langkah saya. Tetapi ketika saya menoleh, di belakang saya tidak ada satupun orang alias sepi. Kemudian saya cuekin aja, walaupun saya emang peka dalam hal tersebut. Dan saat sudah di kamar, saat jam 12:45 WITA, saya mau tidur. Air di wastafel saya nyala sendiri. Lalu saya ke kamar mandi untuk matiin keran air tersebut. Ternyata di cermin depan wastafel tersebut kelihatan banget ada kuntilanak merah dengan mulut yang meringis besar disertai darah keluar dari matanya. Kemudian saya hanya mengalami freeze sebentar, kemudian saya berdoa dan kuntilanak itu pun akhirnya menghilang. Untungnya hilang tuh kuntilanak ya. Keluar dari kamar mandi, gantian TV dalam kamar menyala sendiri dong. Ternyata tuh kuntilanak kagak pergi tuh dari sono. Pindah tempat. Sekarang dia nyalain TV. Sampai akhirnya nampak pocong dengan wajah hitam ngeri di pojok kamar yang ada sofanya. Dan kuntilanak berdiri di pintu kamar tidur. Kayak keluar dari sarang serigala masuk ke sarang singa nggak sih? Mana dicegat lagi jalannya kan? Mau keluar kamar kagak bisa. Alhasil, saya diam dan berdoa. Dengan menguasai rasa takut saya kemasi semua baju ke koper saya, dan jam 3 pagi itu juga, saya check out dari hotel tersebut. Gila sih. Ini dia di hari yang sama check-in, masuk kamar jam 12, langsung ada kejadian-kejadian itu, dan jam 3-nya udah langsung check out. Itu kayak di refund nggak? Ini asli sih, serem banget sih. Asli. Coba ya aku bacain beberapa review dari hotel yang aku pikir di cerita yang sama Kak Davin ini. Hotel ini sebenarnya mewah, tapi kayak udah lama nggak terpakai. Dan banyak kamar yang rusak dan jadi horor.
buat yang penakut sih gue nggak saranin nginep di hotel ini. Ada yang komen juga nih, serem banget woi, demi Allah banyak setannya anjir. Sebenarnya ya teman-teman, hotel bintang 5 itu nggak jadi jaminan bahwa kalian tuh terbebas dari yang namanya gangguan makhluk gaib. Jadi dulu nyokap aku itu bekerja di salah satu hotel bintang 5 yang gede banget di Uluwatu. Jadi memang hotel bintang 5 itu kan kamarnya jauh-jauhan satu sama lain, plus yang nginep jadinya kelihatan sedikit karena jauh-jauhan itu. Jadi kalau misalkan udah malam apalagi lewat di lorong-lorong yang panjang banget, plus di sebelah itu kayak nggak ada kamar lagi, jadi kayak hutan atau kebun kayak gitu kan. Bayangin deh, kalian yang mungkin nggak penakut aja tuh bisa takut di kondisi kayak gitu. Dan kayak banyak lagi cerita-cerita horor lainnya yang bisa dibagiin kayak sama nyokap aku. Kalau misalkan kalian mau denger cerita dari nyokap aku sendiri, dan aku mungkin kayak bakal sampein ulang di channel aku ini tentang hantu-hantu atau kehororan yang terjadi di bintang 5 tempat dia kerja, mungkin komen di bawah. So, itu aja video aku buat hari ini. Kalau misalkan kalian nonton videonya sampai habis, kalian kasih emoticon ini di komen kalian. Dan kalau misalkan kalian mau cerita kalian juga dibacain, kayak cerita-cerita yang tadi yang udah aku bacain, kalian bisa kirim cerita kalian sekali lagi di email aku ini atau tulis di kolom komentar di bawah. Jadi itu aja video aku buat hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Stay happy, stay healthy, stay positive thinking. See you in my next video. Bye-bye.